Teman-teman, apa yang Anda rasakan saat mendengar profesi yang namanya debt collector? Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah mengalami rasanya ditagih oleh seorang debt collector, tapi minimal teman-teman pernah dengar ceritanya dari mereka yang dikejar-kejar debt collector, ditagih hutangnya, ya. Dan pastinya perasaan ditagih oleh seorang debt collector itu sangat tidak nyaman. Bener ya? Saya berdoa semoga teman-teman tidak perlu mengalami situasi sampai harus ditagih oleh seorang debt collector. Nah, tapi ternyata dilalah ada beberapa di antara kita yang mungkin tanpa sadar malah sudah bersikap, berperilaku menjadi seorang debt collector nih teman-teman. Bahkan setelah menyimak, mendengar, mempelajari materi-materi yang sudah ada dari voice note 1, 2, 3. Mau tahu nggak ciri-cirinya apa? Nih ciri-cirinya. Pak Indra, gimana caranya supaya pasangan saya mau ngertiin bahasa kasih saya? Gimana caranya supaya dia mau ngasih ke saya? Memenuhi bahasa kasih saya? Pak Indra, gimana caranya supaya dia bisa mau memahami saya? Pak Indra, gimana caranya supaya dia bisa membahagiakan saya? Pak Indra, gimana? 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 Teman-teman, adakah di antara Anda yang mungkin tanpa disadari punya pertanyaan tersebut di dalam hati? Ya. Padahal sudah tahu ada yang namanya hukum pertanian, hukum alam, di mana kita nanam dulu baru panen. Tapi yang namanya manusia memang seperti itu teman-teman. Gak sadar, pelan-pelan, tahu-tahu udah hanyut cukup jauh. Seakan-akan kembali lagi ke titik awal. Memang di sini tantangannya teman-teman. Gimana kita bisa terus istiqomah, konsisten, terus berada di dalam jalur, tidak keluar dari jalur. Gimana kita bisa terus untuk giving. Gimana caranya untuk kita bisa terus menuntun, bukan menuntut. Tidak ada yang nyaman ditagih oleh seorang debt collector. Gimana kalau Anda yang ditagih? Nyaman rasanya? So teman-teman, hati-hati. Janganlah Anda juga setelah mendengarkan semua materi voice note ini kejebak menjadi seorang yang mabuk ilmu. Menuntut pasangan kita untuk bisa juga melakukan apa yang kita lakukan. Terjebak dalam proses hubungan transaksional. Memang seperti ini teman-teman, tidak mudah untuk kita setelah tahu ilmunya, dibutuhkan sebuah kemauan yang cukup kuat untuk kita bisa terus konsisten dalam mempraktekkan semua ilmu yang sudah kita miliki. Dan ngerinya lagi adalah kita sering nggak sadar, tahu-tahu kita sudah keluar dari jalur teman-teman. So, voice note yang sangat singkat ini hanya ingin mengingatkan teman-teman, karena sudah menjelang akhir dari journey kita di program mentoring ini. Hati-hati. Ada suara di antara dua telinga kita. The voice. Yuwaswisu Visudurinas yang membisik-bisiki. Kenapa cuman gue doang yang melakukan ini? Kok dia enggak? Mau sampai kapan ini terus berjalan? Percaya deh teman-teman. Suara itu kan terus ada. Dan kalau kita tidak mengenalinya, kita tidak menyadarinya, suara itu halus banget. Ngajak kita, nyeret kita, keluar dari jalur.
Yuk, back on track teman-teman. Kita kembali ke jalur kita.